Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurana, NIM 20800 119 001, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini saya akan membahas tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup guna untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah media dan sumber belajar. Latar belakang biologi sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam dapat diuji serta diverifikasi kebenarannya berdasarkan pengalaman manusia. Dengan mempelajari biologi, diharapkan manusia dapat memecahkan masalah. Kajian biologi yaitu mempelajari benda hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Ada 3 jenis klasifikasi. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alami yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Ia membagi makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Aristoteles membagi hewan menjadi beberapa kelompok berdasarkan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Yang kedua adalah klasifikasi sistem buatan yang diperkenalkan oleh Carl von Linné, ahli ilmu pengetahuan alam dari Swedia yang namanya dilatinkan menjadi Carolus Linnaeus. Karya penting Linnaeus adalah menyusun sistem klasifikasi yang lebih mudah dipahami daripada sistem sebelumnya. Sistem yang telah disusun yaitu sistem klasifikasi buatan. Maksudnya, kategori organisme didasarkan pada sejumlah kecil sifat-sifat morfologi tanpa memandang kesamaan struktur yang mungkin memperlihatkan kekerabatan. Klasifikasi sistem buatan ini antara lain mengelompokkan tumbuhan atas dasar warna bunga, massa bunga, bentuk daun, jumlah benang sari, putik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Pada masa Linnaeus, pendapat umum menyatakan bahwa semua spesies berasal dari hasil penciptaan khusus. Kemudian masing-masing melanjutkan sifat aslinya sebagai spesies tetap dan tidak berubah. Mereka menduga bahwa pada awal dibentuknya makhluk hidup, telah diciptakan makhluk hidup yang sama seperti makhluk hidup yang ada sekarang. Misalnya pisang, ayam, padi, jagung, yang kemudian makhluk hidup tetap hidup dan berkembang sampai sekarang. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengetahui bahwa terdapat kekerabatan antar jenis-jenis organisme. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah menempatkan bersama-sama sekelompok makhluk hidup dalam satu kategori karena memiliki hal-hal yang mirip satu dengan yang lain dan menempatkan organisme pada kategori yang terpisah hal-hal yang berbeda. Dengan perkataan lain, klasifikasi adalah mencari perbedaan pada hal-hal yang sama dan mencari persamaan pada hal-hal yang berbeda untuk keperluan pengelompokan. Dengan demikian, asas atau prinsip klasifikasi adalah melakukan pengamatan secara cermat terhadap makhluk hidup yang akan diklasifikasikan. Hasil pengamatan ini diperoleh sekumpulan ciri-ciri berdasarkan persamaan dan perbedaan. Ciri inilah makhluk hidup itu dikelompokkan. Perbedaan klasifikasi tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan mempunyai sistem klasifikasi yang berbeda. Kelompok terbesar tumbuhan dan hewan dinyatakan dengan regnum. Setelah itu diadakan pengelompokan lagi sehingga terbentuk pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang lebih spesifik lagi. Berdasarkan taksonomi, makhluk hidup dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah divisio untuk tumbuhan, filum hewan, klasis kelas, ordo bangsa, famili suku, genus marga, dan spesies adalah jenis.